Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan mencoba membahas mengenai laporan konsolidasi yang akan saya khususkan ke praktek-praktek soal mengenai kepemilikan pada anak perusahaan yang dimiliki penuh dan kepemilikan pada anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh. Hanya saja sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegunaan dan keterbatasan dari laporan konsolidasi itu sendiri. Ini sudah saya rangkumkan mengenai kegunaan dan keterbatasannya. Yang pertama, untuk kegunaannya adalah laporan konsolidasi akan memberikan gambaran penuh tentang sumber daya perusahaan. Nah, maksudnya di sini adalah laporan konsolidasi itu kan merupakan laporan gabungan antara induk dan anak perusahaan. Maka, dengan adanya laporan konsolidasi ini akan memudahkan pihak pemegang saham untuk mengetahui total keseluruhan sumber daya perusahaan hasil gabungan antara induk dan anak. Yang kedua adalah pemegang saham dapat mengevaluasi kebijakan investasi pada perusahaan induk. Yang ketiga, manajemen dapat mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi, inti dari kegunaannya ini adalah dengan dibuatnya laporan konsolidasi, manajemen puncak akan mendapatkan gambaran penuh apakah investasi di perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak. Kemudian kita lanjut untuk keterbatasannya. Di sini laporan konsolidasi juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah kinerja anak perusahaan Kinerja perusahaan secara individu tidak dapat dievaluasi. Di sini maksudnya laporan konsolidasi itu kan merupakan gabungan antara induk dan anak. Maka di akhir laporan konsolidasi itu menyajikan secara keseluruhan. Sedangkan kalau menyajikan secara keseluruhan, maka kita tidak tahu apakah yang lebih menguntungkan itu perusahaan anak atau perusahaan induk atau perusahaan anak-anak lainnya gitu. Jadi maksudnya di sini akan menyajikan informasi yang bias karena akan terjadi ketidakadilan atau tidak fair ketika kinerja itu hanya dinilai secara keseluruhan. Jadi akan lebih baik ketika perusahaan juga harus meninjau kinerja perusahaan itu secara individu. Kemudian yang kedua adalah tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Jadi maksudnya di sini adalah kan kalau untuk kepemilikan saham itu kan ada yang dimiliki secara penuh atau 100%, ada juga yang dimiliki kurang dari 100%. Jadi dengan adanya kepemilikan yang tidak 100% itu berarti kan ada saham-saham lain atau saham-saham non pengendali. Jadi saldo laba konsolidasi itu semuanya nggak untuk induk, itu ada presentasinya lagi berapa persen sih kepemilikan induk, berapa persen kepemilikan non pengendali. Jadi itu harus dibagi lagi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Terus keterbatasan yang ketiga yaitu penggabungan akun yang sama di dua perusahaan yang sama tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Maksudnya di sini adalah misalnya gimana ya? Ini nih maksudnya penggabungan akun yang sama ini maksudnya adalah antara induk dan anak-anak perusahaan ini kan kadang menggunakan akun-akun yang berbeda sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, otomatis ketika membuat laporan konsolidasi, maka ada yang sebenarnya akunnya itu maksudnya sama tetapi beda pengklasifikasian akunnya. Jadi untuk mengatasi keterbatasan yang ketiga ini adalah harus ada kebijakan akuntansi yang sama untuk satu perusahaan secara keseluruhan, yaitu antara induk dan anak perusahaan menggunakan kebijakan akun-akun akuntansi yang sama. Kemudian ini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai pengendalian.
Kan kalau misalnya perusahaan memiliki kendali atas perusahaan lain ketika memiliki kepemilikan lebih dari 50%. Jadi contohnya PTA membeli saham PT Induk. Ketika dia membeli di bawah 50%, maka dia diklasifikasikan eh, menjadi tidak memiliki kendali tapi memiliki saham dari perusahaan tersebut. Tapi ketika perusahaan membeli saham di atas 50% dari kepemilikan saham tersebut, maka dia dikatakan memiliki kendali. Untuk lebih mudah, coba kita lihat yang sudah saya ilustrasikan ini. Jadi PTA membeli 80% kepemilikan PTB. Seperti yang saya sudah terangkan tadi kan, kalau kepemilikannya lebih dari 50%, maka dia memiliki kendali. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah A mengendalikan B? Jawabannya iya, karena kepemilikannya kan, kepemilikan A atas B adalah lebih dari 50%, yaitu 80%. Kemudian berarti A ini adalah induknya, B ini adalah anaknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah B mengendalikan C? Ternyata anaknya dari PTA ini memiliki anak juga PTC. Nah, apakah PTB mengendalikan PTC? Jawabannya iya, karena dia kan memiliki kepemilikan 60% atas C. Seperti yang sudah saya jelaskan lagi tadi, bahwa ketika kepemilikannya lebih dari 50%, maka dia memiliki kendali. Kemudian, karena dia A memiliki B, B memiliki C, yang jadi pertanyaannya adalah apakah A juga mengendalikan C? Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Jadi 80% ini dikalikan dengan 60% itu berapa hasilnya? Kalau misalnya hasilnya adalah lebih dari 50%, maka PTA ini mengendalikan PTC. Hanya saja PTC ini bukan anaknya PTA tapi cucunya PTA. Seperti itu. Tapi kalau misalnya hasil perkalian 80% dan 60% ini kurang dari 50%, maka PTA ini tidak memiliki kendali atas PTC. Ketika PTA tidak memiliki kendali atas PTC, yang memiliki kewajiban membuat laporan konsolidasi adalah PTB. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pertanyaan ketiga ini ternyata nilainya lebih dari 50%, maka PTA harus membuat laporan konsolidasi atas PTB dan PTC. Kemudian kita lanjut ke gambaran umum proses konsolidasi. Yang pertama adalah investasi perusahaan induk di perusahaan anak dihilangkan secara proporsional. Maksudnya itu adalah ketika suatu perusahaan itu membeli saham di perusahaan lain, maka dari perusahaan yang membeli itu kan akan timbul jurnal yang melibatkan akun investasi pada perusahaan bla 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 seperti itu. Jadi untuk akun-akun investasi tersebut harus dihapuskan. Nah, kenapa harus dihapus? Seperti yang saya selalu jelaskan ketika diskusi di grup WA, laporan konsolidasi itu hanya menyajikan transaksi-transaksi yang terjadi antara induk ke pihak eksternal dan anak ke pihak eksternal. Jadi, transaksi-transaksi antara induk dan anak perusahaan itu harus dihapuskan karena dianggap merupakan transaksi internal. Mereka kan antara induk dan anak itu kan satu kesatuan usaha tuh. Jadi akun-akun resiprokal, akun-akun yang berhubungan itu seharusnya dihapuskan. Begitu. Terus yang kedua adalah setiap transaksi pendapatan, beban dan biaya antar perusahaan dihilangkan seluruhnya. Maksudnya itu gini, biar lebih gampang. Ketika ketika PT Induk dan PT Anak melakukan penjualan, entah penjualan barang atau penjualan jasa, maka harus dihapuskan. Contohnya seperti ini. Misalnya PT Anak membutuhkan jasa
misalnya jasa perbaikan komputer, kebetulan dari PT Induk menyediakan jasa perbaikan komputer tersebut. Maka ketika penjualan jasa antara induk dan anak tersebut terjadi, uh, dari PT Induk kan akan menjurnal pendapatan akan menjurnal kas pada pendapatan jasa, dan dari PT Anak akan menjurnal biaya perbaikan atau biaya servis komputer pada kas. Nah, akun biaya perbaikan dan pendapatan jasa tersebut harus dihapuskan. Ini kan pendapatan beban biaya antar perusahaan dihilangkan seluruhnya. Jadi seperti itu untuk poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah kepentingan non pengendali disajikan secara terpisah. Jadi harus ada bagian khusus yang menyajikan kepentingan non pengendali. Seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut aja ke seperti yang sudah saya jelaskan lagi tadi. Kalau laporan konsolidasi itu saya akan memfokuskan untuk kepemilikan pada anak perusahaan yang dimiliki secara penuh. Jadi induk memiliki sepenuhnya anak, yaitu sebesar 100% dari anak, dan tidak ada pemegang saham selain perusahaan induk atau pemegang saham non pengendali. Kita lanjut ke contoh soalnya aja. Nanti kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa review lagi dari diskusi-diskusi sebelum-sebelumnya, dari makalah-makalah dan materi-materi yang sudah disajikan oleh teman-teman yang membahas mengenai pembahasan ini ya. Saya hanya akan menjelaskan contoh-contoh soalnya aja biar teman-teman lebih mudah paham. Jadi ini merupakan kepemilikan penuh ketika dibeli pada nilai buku. Nah, ini adalah neracanya PTA yang merupakan induk perusahaan, dan ini adalah neracanya PTB yang merupakan anak perusahaan. Di sini jelaskan bahwa PTA membeli seluruh saham PTB, berarti 100% dari saham PTB dibeli semuanya. Berarti nggak ada saham non pengendali atau kepemilikan non pengendali. Kemudian informasi lainnya adalah PTA menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada PTB. Jadi ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan persentase lebih dari 50%, maka pencatatannya harus menggunakan metode ekuitas. Kemudian informasi tambahan lagi yaitu PTB ternyata memiliki hutang ke PTA sebesar 1 juta. Kita langsung lanjut ke laporan konsolidasinya aja. Nah, ini laporan konsolidasinya. Nah, di sini ini adalah laporan konsolidasi 3 bagian. Bagian yang pertama menyajikan akun-akun nominal-nominal yang ada di perusahaan anak dan perusahaan induk. Bagian kedua adalah bagian debit kredit untuk teman-teman memasukkan jurnal eliminasinya, dan bagian ketiga adalah bagian akhir, yaitu bagian konsolidasinya. Jadi yang pertama adalah PTA membeli seluruh saham PTB. Berarti kan dari PTA akan menjurnal di debitnya adalah investasi pada saham anak sebesar 300 juta, di kreditnya adalah modal saham biasa sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 100 juta. Sedangkan untuk melakukan eliminasi maka kita harus membuat jurnal kebalikannya. Untuk investasi pada saham B kan saldo normalnya kan di debit, karena dia merupakan akun aset dalam neraca. Maka untuk menghapuskannya harus dipindahkan ke bagian kredit. Jadi nominalnya jadi 0. 300 juta dikurang 300 juta jadi habis angkanya. Kemudian bagian kreditnya adalah bagian yang tadi jurnal ketika transaksi terjadi. Bagian kreditnya kan modal saham biasa dan saldo laba dari PT Anak 200 dan 100 juta. Nah, untuk mengenolkan, maka saldo modal saham dan saldo laba ini dipindah ke bagian kredit untuk eliminasinya. Jadi
Jadi kita pindahkan modal saham biasanya ini untuk eliminasinya 200 juta di debit, maka 500 juta ditambah 700 juta dikurang 200 juta, maka konsolidasinya ada sebesar 500 juta. Dan saldo labanya 124 juta ditambah 100 juta dikurang 100 juta, maka nilai konsolidasi akhirnya adalah sebesar 124 juta. Kemudian, kalau teman-teman ingat di soal dijelaskan bahwa PTB memiliki hutang ke PTA sebesar 1 juta. Nah, ini kan merupakan transaksi anak kan, dari pihak anak akan mengakuinya sebagai hutang, dan sedangkan bagi pihak induk akan mengakuinya sebagai piutang sebesar 1 juta. Jadi kita harus menghapuskannya terlebih dahulu. Nah, ketika transaksi tersebut terjadi, dari PT Induk akan menjurnal piutang usaha pada kas sebesar 1 juta. Sedangkan dari pihak anak akan menjurnal kas pada hutang usaha sebesar 1 juta. Jadi, kita harus mengeliminasi akun piutang dan hutangnya itu sendiri. Jadi piutang yang awalnya di debit karena bertambah dan karena saldo normalnya di debit, untuk menguranginya atau mengeliminasinya harus kita pindahkan ke kredit. Jadi ini saya masukkan 1 juta di kredit. Dan untuk dari pihak anak, kan dia mengakuinya sebagai hutang. Hutang itu saldo normalnya di kredit. Jadi untuk menghapuskannya kita harus memindahkannya di debit. Jadi hutangnya berkurang 1 juta. Nah, jadi untuk piutang usaha 84 juta ditambah 30 juta dikurang 1 juta, totalnya 113 juta. Dan untuk utang jangka pendek yaitu 60 juta ditambah 8 juta dikurang 1 juta, maka totalnya 67 juta. Lalu ini akan ditambah dan akun-akun yang lainnya perlakuannya sama ya. Ketika tidak ada nominal di debit atau di kredit ini tinggal ditambahkan saja. Untuk nominal di PTA ditambah nominal di PTB. Kemudian langsung ditambah aja, teman-teman langsung tambah aja. Kemudian kita lanjut. Ini kan merupakan laporan konsolidasi dari segi neraca. Terus gimana kalau misalnya dari segi laporan laba rugi? Nah, ini contohnya. Untuk laporan konsolidasi dari segi laba rugi. Jadi, contohnya di sini adalah PTS memiliki seluruh saham PTD, berarti memiliki 100% saham PTD. PTS merupakan induk, PTD merupakan anak. Kemudian diketahui bahwa pendapatan jasa PTS adalah pemberian layanan administrasi dan IT support pada PTD, di mana PTD mencatat sebagai biaya lain-lain. Berarti ceritanya di sini PTD membutuhkan jasa, lalu dia membeli jasa tersebut di PTS. Jadi PTS akan mengakuinya sebagai pendapatan jasa, kas pada pendapatan jasa. Dan sedangkan untuk PTD dia akan mencatatnya sebagai biaya lain-lain, maka jurnalnya adalah biaya lain-lain pada kas. Jadi kita harus mengeliminasi ini. Langkah pertama, kita harus mengeliminasi transaksi antar perusahaan tersebut. Berarti pendapatan jasanya kan tadi harus saldo normalnya di kredit tuh. Jadi untuk menghapuskannya kita harus pindahkan ke debit. Jadi eliminasinya ada di debit. Jadi 9 juta dikurang 9 juta jadi nilainya 0. Kemudian dari PT Anak kan tadi mencatatnya sebagai biaya lain-lain. Jadi kita eliminasi lagi. Saldo normalnya biaya adalah debit. Jadi untuk menghapuskannya kita harus meletakkannya di kredit. Jadi 66 juta ditambah 9 juta dikurang 9 juta, maka totalnya 66 juta. Terus ditambahkan layaknya laporan laba rugi ya. Ini merupakan contoh kepemilikan penuh ketika dibeli pada nilai buku. Maksudnya nilai buku di sini adalah kan nilai buku dari PTB itu ada sebesar 300 juta nih. Modal saham biasa ditambah 100 juta saldo laba. Maka PTA ini membeli juga sebesar 300 juta. Seperti itu. Itu yang dimaksud dibeli pada nilai bukunya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba soal mengenai kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku.
Kalau sebelumnya kan pada nilai buku, sekarang kita coba belajar yang di atas nilai buku. Di sini diilustrasikan bahwa PTA membeli seluruh saham PTB pada 1 Januari 2018. Berarti PTA ini memiliki 100% PTB. PTA ini induk, PTB-nya anak. Kemudian PTA menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada PTB. Kemudian yang ketiga ada PTA membeli seluruh saham PTB seharga 250 juta. Nah, padahal nilai buku PTB itu adalah sebesar 200 juta. 200 juta itu dapat dari mana sih? 200 juta itu dapat dari modal saham biasanya PTB ditambah 80 juta yang merupakan saldo labanya PTB. Jadi totalnya kan adalah 200 juta. Dari harga saham yang sebesar 200 juta dibeli dengan harga 250 juta. Berarti ada selisih positif sebesar 50 juta. Terus kita lanjut. Ketika transaksi ini terjadi, yaitu PTA membeli keseluruhan PTB, maka jurnal yang dibuat oleh PTB adalah investasi pada PTB sebesar 250 juta, modal sahamnya 120 juta, saldo labanya 80 juta. Nah, kan ada selisihnya. Jadi selisihnya dimasukkan di kredit sebesar 50 juta biar imbang antara debit dan kreditnya. Kemudian pelakuan atas selisih positif ini yang harus kita buat pertama adalah kita membuat jurnal eliminasi untuk akuisisi di atas nilai buku. Jadi, jurnal yang terjadi per 1 Januari 2018 ini dibalik aja untuk mengeliminasi akun-akun ini. Jadi yang awalnya investasi pada PTB itu di debit, kita pindahkan di kredit, sedangkan modal saham, saldo laba, selisih yang awalnya di kredit kita pindahkan ke debit. Begitu. Langkah kedua, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu asal selisih tersebut. Jadi, selisih yang 50 juta itu kita harus cari tahu terlebih dahulu apakah itu selisih yang terjadi karena adanya selisih nilai wajar atau selisih karena goodwill. Kalau misalnya selisih nilai wajar itu contohnya adalah misalnya ada aset tanah dari PT anak yang ketika dia beli tanah tersebut dengan harga 10 juta, kemudian setelah bertahun-tahun lalu dibeli oleh PTB, nilainya kan tidak lagi 10 juta karena mengikuti nilai wajar pada saat dia mau dibeli sahamnya. Jadi, misalnya dia beli dengan nilai buku sebesar 10 juta, kemudian dihitung nilai wajarnya, ternyata di tahun 2018 itu nilai wajar tanah tersebut sebesar 60 juta, maka akan terjadi selisih kan antara nilai buku dan nilai wajar pada saat itu, yaitu sebesar 50 juta. Itu contoh untuk selisih nilai wajar. Nah, ini teman-teman baca sendiri ya. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah selisih akibat adanya goodwill. Nah, di sini perusahaan anak PTB telah menilai aset sesuai dengan nilai wajar perusahaan. Jadi, dan perusahaan induk masih membayar lebih karena goodwill. Jadi maksudnya ternyata ketika PTA ingin membeli keseluruhan PTB itu udah menyajikan secara wajar untuk aset-asetnya. Tanahnya sudah digunakan pada saat tanahnya sudah disajikan dengan angka nilai tanah pada saat diakuisisi, tapi ternyata masih ada selisih dan perusahaan induk masih ingin membeli dengan harga yang lebih. Nah, maka itu akan diakui sebagai selisih karena goodwill. Jadi kalau selisih karena goodwill itu bisa terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang menguntungkan PT induk yang didapatkan dari PT anak. Karena contohnya nih seperti ini. Misalnya PT anak itu memiliki reputasi perusahaan yang baik, atau PT anak itu memiliki kepercayaan pelanggan, nama baik dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut kan nggak bisa dihitung tuh berapa nilainya atau diangkakan. Maka itulah yang disebut dengan goodwill.
Ya jadi gitulah teman-teman, mudahan paham. Kemudian, nah, jadi setelah teman-teman identifikasi ini, misalnya nih di 50 juta itu terjadi karena adanya selisih nilai wajar misalnya. Maka nih, misalnya gini, nilai buku tanah sebesar 40 juta. Sesuai dengan ini kan? Nah, nilai buku tanah sebesar 40 juta. Ternyata nilai wajar tanah ketika PT Induk ingin membeli PT Enak ada sebesar 90 juta. Maka ternyata 50 jutanya itu adalah selisih nilai wajarnya, maka harus direvaluasi terlebih dahulu. Lalu, direvaluasi ini maksudnya penilaian ulang lah. Penilaian ulang ya. Nah, terus kita buat deh tuh jurnalnya. Karena di sini di laporan keuangannya PTB dia hanya menyajikan 40 juta, maka kita harus menambah 50 juta biar nominalnya jadi 90 juta. Jadi untuk jurnal yang harus dibuat karena selisih nilai wajar ini adalah tanahnya di debit, selisihnya di kredit. Tapi kalau misalnya selisihnya itu karena goodwill atau keuntungan tak berwujud yang dimiliki perusahaan anak seperti brand, lokasi, strategis, dan lain-lain, maka debitnya itu bukan tanah lagi, tapi goodwill, kreditnya selisih sebesar 50 juta gitu ya. Jadi ini adalah laporan konsolidasi ketika terjadi selisih yang dikarenakan adanya perbedaan nilai buku dan nilai wajar. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah eliminasi investasi. Ketika terjadi selisih karena nilai wajar atau karena goodwill, langkah pertamanya sama, yaitu kita harus mengeliminasi investasi terlebih dahulu. Yaitu kita harus mengeliminasi investasi pada saham PTB di kredit 250 juta, modal saham biasa 120 juta di debit, dan saldo laba di debit sebesar 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah pencatatan selisih. Sesuaikan dengan ini, karena ini selisih nilai wajar, maka kita menggunakan jurnal yang ini, yaitu tanah 50 juta di debit dan selisihnya 50 juta di kredit. Nah, jadi tanah di sini yang awalnya nilai bukunya 40 juta, maka ditambahkan sebesar 50 juta. Jadi totalnya 70 juta tambah 40 juta tambah 50 juta, jadi 160 juta. Lalu lawannya yang merupakan selisih ini taruh di kredit sebesar 50 juta. Jadi akun selisih ini sifatnya sementara. Jadi ketika masuk konsolidasi, maka akun selisih ini sudah tidak ada lagi atau nilainya 0 seperti itu. Ini untuk selisih yang terjadi karena selisih nilai wajar ya. Kemudian kalau untuk selisih yang dikarenakan goodwill, nah untuk selisih yang dikarenakan goodwill ini, untuk langkah pertama sama, kita eliminasi investasi terlebih dahulu, dan langkah kedua adalah pencatatan selisih. Kalau misalnya tanah tadi, debitnya itu untuk menambah nominal tanah karena adanya perbedaan nilai buku dan nilai wajar. Kalau goodwill, dia akan timbul akun sendiri, yaitu akun goodwill. Jadi akun goodwill ini bukan milik PT A atau milik PT B, bukan milik PT Induk atau milik PT Anak. Jadi akun goodwill ini akan timbul ketika dibuatnya laporan konsolidasi. Jadi goodwill-nya itu di debit, maka di konsolidasi muncul akun goodwill sebesar 50 juta. Dan selisihnya itu ya sama dengan selisih nilai wajar, maka dia harus dihapuskan ketika masuk ke laporan konsolidasi. Yaitu ya untuk ilustrasi kepemilikan dibeli di atas nilai buku. Nah, lanjut kalau misalnya dia dibeli di bawah nilai buku, kalau di atas nilai buku maka menimbulkan selisih positif, tapi kalau di bawah nilai buku maka dia menimbulkan selisih negatif atau kredit. Nah, ini ilustrasinya. Soalnya hampir sama, hanya yang membedakan di sini adalah PTA membeli seluruh harga saham seharga 195 juta. Jadi, nilai buku saham PTB yang adalah sebesar 200 juta, yaitu 120 tambah 80, dibeli dengan harga 195 juta. Berarti di bawah nilai buku.
Terlebih dahulu kita akan membuat jurnal per 1 Januari 2018 ketika PTA membeli PTB dengan harga di bawah nilai buku. Maka investasinya di sini adalah sebesar 195 juta. Kalau misalnya untuk yang ketika dibeli di atas nilai buku, selisihnya kan tempatnya di kredit tuh. Kalau di bawah nilai buku, maka selisihnya ada di debit. Lalu di kreditnya adalah modal saham dan saldo laba sebesar 120 dan 80 juta. Kemudian untuk perlakuan atas selisih negatif ini seperti sama seperti dengan pembelian di atas nilai buku, kita harus mengeliminasi terlebih dahulu jurnal ketika PTA membeli PTB, yaitu gampang sekali, kita hanya perlu membalik jurnal yang terjadi di 1 Januari ini, yaitu berarti selisih dan investasinya ini pindah ke kredit, sedangkan modal saham dan saldo labanya pindah ke debit. Kemudian yang kedua adalah selisih menunjukkan diskon pembelian yang menambah laba PT Induk. Nah, maksudnya diskon pembelian ini kan dia kan anggaplah barang dengan harga 200 juta dibeli dengan harga 195 juta. Berarti kan ada diskon pembelian. Nah, diskon pembelian itu selisihnya akan diakui sebagai saldo laba. Nah, kalau misalnya dibeli di atas nilai buku kan tadi ada kemungkinan selisih nilai wajar atau adanya goodwill. Jadi akun yang digunakan adalah goodwill atau tanah kan tadi itu. Nah, kalau misalnya untuk di bawah nilai buku ini pasti terjadi karena adanya diskon pembelian. Jadi jurnal yang diperlukan adalah selisihnya di debit 5 juta dan di kredit ada saldo laba 5 juta. Kenapa masuk saldo laba? Karena 5 juta itu kan menguntungkan perusahaan yang membeli, yaitu perusahaan induk, maka dimasukkan sebagai saldo laba. Ini adalah laporan keuangan ketika terjadi pembelian di bawah nilai buku. Jadi untuk yang pertama sama, kita melakukan eliminasi untuk investasinya ini ya. Kemudian kalau misalnya sebelumnya ada nilai selisih, kalau jurnal yang ini, yang pembelian di atas nilai buku, selisihnya kan ada di debit nih, yang warna hitam nih. Kalau di bawah nilai buku dia di kredit. Maka untuk jurnal yang ini selisihnya harus dimasukkan di debit. Untuk akun selisih ini nilainya 0. Jadi akun selisih itu, saya ulangi lagi, dia tidak ada nominalnya atau tidak diakui ketika masuk ke konsolidasi. Kemudian saldo labanya, ini kan saldo laba nih di kredit. Jadi di sini saldo laba. Jadi 140 ditambah 80 dikurang 80 juta ditambah 5 juta. Seperti itu. Teman-teman paham kan? Kalau paham, kita lanjut. Setelah kita bahas mengenai kepemilikan penuh, kita coba untuk kepemilikan yang tidak penuh. Jadi kepemilikan pada anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh, yaitu ada satu perusahaan induk, yaitu pemegang saham dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan pemegang saham yang lebih kecil, pemegang saham non pengendali. Seperti itu. Yang pertama, ini dibaca sendiri. Kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja. Jadi ini ada contoh laporan keuangan dari PTA dan PTB. PTA induk, PTB anak. Nah, di sini kan disebutkan bahwa diketahui bahwa PTA memiliki 90% PTB. Jadi semua saham PTB ini nggak seluruhnya dimiliki oleh PTA, hanya 90%-nya aja. Berarti 10%-nya dimiliki oleh non pengendali. Jadi pertama kita harus menghitung terlebih dahulu berapa sih proporsi non pengendali. Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwa proporsi non pengendali adalah sebesar 30 juta. 30 juta ini dapat dari mana sih? 30 juta ini dapat dari 200 juta ditambah 100 juta dikali 10%. 10%-nya itu ya 10% ini. 100% dikurang 90% sahamnya PTA. Berarti sahamnya PT
sahamnya pengendali ada 10%. Jadi 300 juta ini dikali 10% maka ditemuilah 30 juta. Dikali sama yang ini ya, 200 dan 100, bukan dikali dengan 50 dan 124 ini, bukan. Karena ini konsolidasi, gabungan antara induk dan anak. Sedangkan non pengendali itu hanya memiliki saham di anak saja, begitu. Setelah diketahui besarnya proporsi non pengendali, sekarang kita hitung berapa proporsi dari induknya. Induk tidak langsung dikalikan dengan ini karena kita sudah membuat laporan konsolidasi ceritanya kan di sini. Jadi kita menghitung terlebih dahulu berapa total ekuitas untuk konsolidasinya. Total ekuitas konsolidasi. Berarti ini 500 juta ditambah 124 juta kan totalnya 624 juta. Terus 624 juta ini langsung dikurangkan dengan proporsi non pengendali ini, 30 juta. Jadi 624 juta dikurang 30 juta, maka ditemukanlah proporsi induk sebesar 594 juta. Nah, ini kalau dari segi proporsi non pengendali di bagian neraca ya, atau ekuitas. Kemudian kita lanjut ke contoh soal ketika pembagian proporsi non pengendali dari segi laba rugi. Jadi non pengendali itu memiliki hak atas ekuitas dan laba rugi. Ini bagian ekuitas, yang ini bagian laba rugi. Ini contoh soal baru, bukan baru sih, ada kaitannya, hanya saja kalau ini dibeli 90%, di sini kita dibeli sebesar 80% ya. Jadi ini sudah dijelaskan atau diketahui mengenai laba bersih PTA dan PTB. Sedangkan konsolidasinya sebesar 125. Jadi 125 ini mungkin di bagian jurnal eliminasi ini ada terjadi eliminasi sehingga nominal yang harusnya sebesar 145 juta jadi 125 juta. Gitu ya. Kemudian kita menghitung terlebih dahulu, sama dengan menghitung ekuitas, kita menghitung terlebih dahulu proporsi non pengendali. Jadi untuk menghitung proporsi non pengendali, kan dimiliki induk 80%, maka proporsi non pengendali adalah sebesar 20% dikali labanya anak. Karena non pengendali membeli saham anak. Jadi dikali laba bersihnya anak saja. Terus ditemui hasilnya 25 juta dikali 20% adalah 5 juta. Setelah itu baru kita menghitung proporsi induk. Dengan cara hasil yang dari konsolidasi ini dikurang dengan 5 juta proporsi non pengendali, maka ditemukanlah laba konsolidasi induk sebesar 120 juta. Ini ya ilustrasinya untuk yang ekuitas sama yang laba rugi. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Di sini diketahui bahwa ini adalah neracanya PTA dan PTB. PTA sebagai induk, PTB sebagai anak. Di sini ada informasi bahwa PTA membeli 80% saham PTB dengan harga 220 juta. Lalu selisih pembelian dialokasikan pada peralatan. Terus kita lihat 220 juta. Nilai bukunya saham PTB adalah 200 juta. 120 ditambah 80. Apakah benar dari harga yang dikasih oleh PTA sebesar 220 juta dan nilai bukunya PTB 200 juta hanya untung 20 juta saja? Kalau teman-teman jeli atau menyimak dengan baik, di sini dijelaskan bahwa 220 juta ini hanya untuk kepemilikan saham sebanyak 80%. Sedangkan di neracanya PTB saham yang dimana 120 tambah 80 yaitu 200 juta itu untuk 100% sahamnya PTB. Dan di sini PTA membayar 220 juta hanya untuk 80%-nya dari 200 juta ini. Seperti itu. Lalu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Kalau misalnya PT induk
bisa membayar 220 juta untuk 80% PT anak, maka berapa yang harus dibayar ketika dia ingin memiliki 100% saham PT anak? Langkah pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu selisih untuk non-pengendali. Nah, pertama kita harus menghitung implied fair value 100% dari PT anak. Nah, untuk menghitung implied fair value-nya ini adalah gampang sekali. Kita hanya perlu membagi terlebih dahulu 100% ini dibagi dengan 80% lalu dikalikan 220 juta. Yaitu harga yang harga jual PTB sebesar 80% kepemilikan, yaitu 220 juta. Maka ditemukanlah angka sebesar 275 juta. Berarti untuk 100% kepemilikan PTB ketika diuangkan, maka nilainya adalah 275 juta. Dari nilai buku yang hanya 200 juta. Maka ada selisih sebesar 75 juta. Seperti yang sudah dijelaskan di soal bahwa selisihnya ini akan dialokasikan ke peralatan. Lalu, setelah kita mendapatkan berapa implied fair value-nya 100%-nya PT anak, kita menghitung kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali ini adalah sama dengan ekuitas non-pengendali, modalnya non-pengendali. Jadi, nilai bukunya PT anak yaitu 200 juta, 120 plus 80 ini dimasukkan ke sini lalu ditambah dengan selisih yang 75 juta ini. Maka ditemukanlah total nilai buku plus selisih yaitu sebesar 275 juta ini. Nah, setelah kita mengetahui total nilai buku dan selisihnya ini, kita harus mengetahui proporsinya non-pengendali. Bagian untuk non-pengendali. Di sini 20% langsung dikalikan dengan 275. 20% ini dapat dari 100% PT anak, 80%-nya kan punya induk. Nah, 20%-nya ini yang punya non-pengendali. Dikali 275.000 yang ini. 275 juta yang ini. Maka didapatkan proporsi non-pengendali sebesar 55 juta. Nah, perhitungan ini nanti akan mempermudah kalian dalam membuat jurnal eliminasi pada slide selanjutnya. Langkah kedua, kita membuat eliminasi jurnal. Jurnal pertama kita harus mengeliminasi terlebih dahulu, seperti biasa, saldo investasi. Modal saham modal saham anak adalah sebesar 120 juta, yaitu yang ini, 120 dan saldo labanya 80. Maka 120 dan saldo labanya 80 juta taruh di debit. Lalu kreditnya adalah lalu selisihnya yang ini 75 juta yang dialokasikan ke peralatan dimasukkan di bagian debit yaitu sebesar 75 juta. Kreditnya adalah investasi pada anak sebesar 220 juta di mana uang yang dibayarkan oleh induk ketika ingin memperoleh 80% dari kepemilikan anak. Sisanya adalah bagian non-pengendali yang sudah teman-teman hitung di sini. Untuk eliminasi jurnal yang kedua, antara kepemilikan penuh dan kepemilikan sebagian atau tidak penuh sama. Untuk mengeliminasi selisihnya, karena ini dialokasikan ke peralatan seperti yang sudah disebutkan di soal, maka jurnalnya gampang sekali, tinggal peralatan di debit dan selisihnya di kredit, yaitu sebesar 75 juta. Lalu ini adalah kertas kerja konsolidasinya. Sesuaikan dengan eliminasi jurnal, kita mengeliminasi atau memasukkan terlebih dahulu akun-akun yang ada di jurnal eliminasi yang pertama, yaitu investasi awal. Di sini modal saham sebesar 120 juta, lalu kita masukkan di sini sebesar 120 juta, lalu saldo labanya 80 juta.
Lalu di sini ada selisih, yaitu sebesar 75 juta. Ini ya. Kreditnya di sini ada investasi pada anak sebesar 220 juta dan akan ada muncul akun baru, yaitu akun kepentingan non-pengendali atau ekuitas non-pengendali. Karena dia sifatnya ekuitas, maka dia akan diurutkan berdasarkan urutan ekuitas. Nih, modal saham, saldo laba, ekuitas non-pengendali. Muncul sebesar, ini kan 55 juta, jadi muncul sebesar 50 juta. Kemudian, kita mengeliminasi jurnal yang kedua, yaitu alokasi selisih. Akun peralatan selisih dimasukkan ke jurnal ke bagian eliminasi di kertas kerja konsolidasi. Di sini peralatannya di debit 75 juta dan selisihnya di kredit 75 juta. Jadi dikonsolidasi sudah tidak ada lagi nominal untuk akun selisih, karena akun selisih ini sifatnya hanya sementara. Saya ulangi, ketika masuk konsolidasi, maka akun selisih ini sudah tidak bernilai lagi atau tidak ada nilainya lagi. Seperti itu. Sampai sini, ya semoga teman-teman semua pada paham ya. Seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan langsung aja disampaikan di grup WhatsApp. Sampai sekarang saya masih belum mendengar pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillah kalau misalnya teman-teman pada paham, dan semoga saja teman-teman mendengar sampai akhir. Seperti biasa, untuk memastikan teman-teman memperhatikan sampai akhir video saya, silahkan masukkan nama lengkap kalian dan NIM kalian di kolom komen. Jadi ini adalah pembahasan terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.